Setelah membuat dokumen baru, langsung saja kita menulis atau ketik daftar hadir kelompok atau siswa, karyawan, dan atau lainnya, terserah, itu sesuai kebutuhan kita saja. Kemudian kita beri jarak 1 baris, lalu kita ketik saja nomor, kemudian nama, jenis kelamin, dan setelah itu nama bulan, Februari 2024. Kemudian di bawah bulan kita tulis tanggalnya. Dengan menekan tanda kutip, kemudian angka 1, lalu enter. Untuk membuat angka secara berurutan, maka kita bisa menggunakan cara ini. Kita tempatkan kursor pada bagian bawah sel ini. Kita klik kiri, kemudian tahan, tarik hingga sesuai dengan jumlah tanggal pada bulan Februari. Kita lepas kursornya, maka secara otomatis urutan tanggalnya atau nomornya akan muncul. Untuk memperkecil kolom pada masing-masing tanggalnya, maka kita bisa dengan memblok kolom AF, klik kiri lalu tahan sampai pada kolom D. Setelah itu kita lepas kolomnya, kita tempatkan pointer atau kursor pada salah satu garis, kemudian kita klik kiri setelah tanda berubah menjadi tanda tambah seperti ini. Klik kiri tahan, sesuaikan ukuran yang kita inginkan. Kemudian langsung kita lepas, maka penampakannya akan secara otomatis ukurannya sesuai dan sama seperti yang kita inginkan. Pada kolom berikutnya, maka kita bisa tulis keterangan. Di bawahnya bisa kita tulis alpha, kemudian izin, dan sakit. Setelah itu kita perkecil kolomnya. Caranya sama seperti tanggal tadi. Langkah selanjutnya adalah merapikan tabel pada dokumen ini. Kemudian kita blok pada kolom A hingga baris kedua. Kemudian kita tahan dan tarik hingga pada kolom AI. Setelah itu kita klik pada simbol Merge and Center. Maka baris yang kita blok pada Microsoft Excel tadi akan tergabung menjadi satu seperti ini. Setelah itu kita atur posisinya di middle align, maka posisinya akan tepat berada di tengah-tengah. Kemudian kita tebalkan. Selanjutnya pada kolom nomor kita blok hingga baris keempat. Kemudian kembali kita klik menu Merge and Center. Berikutnya kita rata atas bawah, nama kita Merge and Center, posisi kita atur rata atas bawah, demikian juga jenis kelamin Merge and Center, dan posisi rata atas bawah. Untuk bulan Februari kita klik kiri tahan, kemudian kita tarik hingga kolom AF, kemudian Merge and Center, posisi rata atas bawah. Begitu juga dengan keterangan, kita blok, kemudian Merge and Center,
posisi middle align atau rata atas bawah. Dan masing-masing baris ini bisa kita perlebar dengan cara blok, kemudian letakkan kursor di posisi dilingkari, kemudian tarik sesuai yang kita inginkan. Untuk tanggal pada bulan Februari ini kita blok hingga tanggal 29, kemudian kita tempatkan pada posisi rata atas bawah. Begitu juga dengan keterangan alfa, izin dan sakit, maka penampakannya akan seperti ini. Kemudian di kolom nomor itu kita kecilkan sedikit kolomnya, untuk nama diperlebar. Untuk kolom jenis kelamin kita perkecilkan kolomnya sedikit, dan pada kolom nomor kita bisa klik pada keyboard tanda kutip, kemudian angka 1 dan enter. Tempatkan kembali kursornya di sudut hingga berubah tanda seperti ini, kemudian tarik ke bawah hingga nomor yang kita inginkan. Kemudian kita rapikan. Setelah dirapikan, maka penampakan tabelnya akan seperti ini. Kemudian kita blok dari kolom nomor hingga sampai kepada kolom terakhir, yaitu keterangan, tarik sampai pada nomor terakhir. Berikutnya kita klik bottom border, next kita klik kiri, kemudian kita pilih all borders. Maka pemisah garis antara kolom dan kolom akan tampak seperti ini. Nah, untuk melihat hasil kerja kita ini pada lembar kertas, maka bisa kita klik di bawah pada simbol page layout. Maka otomatis dia akan tampil seperti ini. Kita bisa memperkecil tampilan lembaran kertas ini dengan cara klik zoom out. Sebaliknya, jika ingin memperbesar, maka klik zoom in. Selanjutnya kita rubah bentuk kertasnya dari potret menjadi landscape dengan cara kita klik pada menu page layout, kemudian kita change page orientation, kita pilih landscape. Maka tampilannya akan seperti ini, dan untuk ukurannya atau size-nya kita pilih legal, dan tampilannya akan seperti ini, tidak terpotong. Kemudian kita bisa menyimpan lembar kerja kita ini atau dokumen kita ini dengan cara klik save atau Ctrl+S pada keyboard. Maka kita bisa mengubah nama dan lokasi penyimpanan yang kita inginkan. Kita ubah nama file lembar kerja kita sesuai keinginan kita dan mudah untuk diingat. Lalu kemudian klik save. Maka otomatis lembar kerja kita atau dokumen yang kita kerjakan tadi akan tersimpan di komputer kita.